Kalau matang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maka insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Itulah dalam doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamat dalam agama, apa maksudnya? Jangan sampai Tuhannya tidak lulus fit and proper test dalam sifat 20. Dulu Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Kata Nietzsche dari Jerman. Anak pesantren Baitul Burhan cukup dengan satu sifat membantah ucapan Nietzsche. Dulu Tuhan pernah ada, lalu Tuhan sudah mati. Berarti bukan Tuhan. Kenapa? Karena dalam sifat 20, kalau dia berakhir berarti bukan Tuhan. Wujud, qidam, baqa. Qidam tidak berawal, baqa tidak berakhir. Kalau berakhir berarti bukan Tuhan. Kenapa begitu? Sudah begitu ditetapkan oleh para ulama. Ulama yang sangat cerdas menyusun sifat 20. Itulah yang dimatangkan di kepala anak-anak kita. Tapi fikih dan akidah ini tidak ada maknanya kalau tidak ada akhlak. Maka dia belajar dari mulai kitab yang paling kecil, adab, Imam Az-Zarnuji, Ta'limul Muta'allim, sampai pada puncak akhlak disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 dalam Ihya Ulumuddin. Akidahnya mantap, fikihnya hebat, berakhlakul karimah. Akidah, iman, fikih, Islam, akhlak, ihsan. Itulah makna pertanyaan malaikat Jibril, akhbirni anil iman, aqidah, akhbirni anil Islam, fikih, akhbirni anil ihsan, tasawuf. Man tasawwafa walam yatafaqqah, siapa yang bertasawuf tapi tidak fikih, faqad tazandaqa, maka dikhawatirkan dia akan zindik. Man tafaqqaha, siapa yang alim dalam fikih, walam yatasawwaf, tapi dia tidak bertasawuf, dia tidak berakhlak, dia tidak mengkaji ihya, faqad tafassaqa, dikhawatirkan dia akan fasik. Man jama'a bainahuma, siapa yang menggabungkan antara fikih dengan tasawuf, maka dialah yang benar mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pondok pesantren dibaca kitab-kitab kuning ini. Apa itu kitab kuning? Kami yang hebat, kami belajar bahasa Inggris, kami belajar bahasa Prancis, kami belajar bahasa Jerman. Betapa anak-anak kita di pondok yang belajar kitab kuning disepelekan, diremehkan. Padahal bahasa Inggris bukan menyepelekan, ini hanya sekedar mau perbandingan saja. Pergi, saya pergi ke pesantren Baitul Burhan. I'm going to pesantren Baitul Burhan. Go, goes, going, gone, when. Mohon Bapak Ibu yang dosen guru bahasa Inggris, kalau saya salah luruskan. Kita ulang tasrifnya ya. Go, going, goes, when, gone. Cuman 5. Sekarang kita pakai bahasa kitab kuning. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. 14. Itu baru fi'il madhi, past tense. Sekarang kita masuk present and future. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. 14 tambah 14 sudah 28. Belum lagi tasrif. Zahaba, yadhabu, zahaban, zahibun, madhubun, idhab, la tadhab, madhabun, madhabun, midhabun. Kalaulah anakmu tidak lulus SMP, gara-gara tidak lulus SMP lalu kau masukkan ke pondok, kau anggap di pondok tempat orang bodoh, maka anakmu yang gak lulus gogon going aja mau menghafal, gila dia langsung. Cari anakmu yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling hebat, yang paling smart, masukkan ke pondok pesantren, maka akan lahir imam-imam mazhab Syafi'i abad 21. Allahu Akbar.
Anakmu di mana sekarang? Anak saya di Baitul Burhan. Apa kehebatannya? Zahabat, zahabna. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak di pesantren tidak belajar bahasa Inggris? Bahasa Arab yang jelimet, yang ribet, yang sulit, yang payah, yang susah aja dia bisa. Apalagi kalau cuman bahasa Inggris. Allahu Akbar. Jadi jangan sepelekan kitab kuning. Jangan sepelekan. Bagaimana mau menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah kalau tidak kembali kepada kitab kuning? Ustaz Somad, ya. Apakah boleh sholat duha berjamaah? Abdul Somad bukan imam. Saya hanya membacakan kitab. Idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Kata Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676. Idza fu'ila dzalika ahyanan, dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, kalau dilakukan sekali-sekali jaza, boleh. Menjawab bukan menurut saya. Siapa kamu, Besti? Kita ini bukan apa-apa. Abdul Somad belum pernah berfatwa. Abdul Somad belum pernah berfatwa dari Quran dan Sunnah. Abdul Somad hanya membacakan fatwa-fatwa dari para alim, dari para ulama. Menurut Imam Zarkashi, menurut Imam Zarnuji, menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik bin Anas, menurut Imam Syekh Sya'rawi, menurut Imam, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Karena tidak membaca kitab kuning, karena tidak mengerti nahwu sharaf, akhirnya bicara menurut saya. Syafi'i manusia, saya juga manusia. Ghazali manusia, saya juga manusia. Malik manusia, saya juga manusia. Bukhari manusia, saya juga manusia. Imam Bukhari manusia, hafalan hadisnya 600.000. Kamu berapa? Ada 6 ustadz. Baca matan hilang sanad, baca sanad hilang matan, mati laptop hilang semuanya. Siapa kita? Maka kalau mau anak kita menghormati kitab kuning warisan ulama, tidak ada jalan lain ke pondok pesantren. Tiang yang pertama, pangersa, ajengan, kiai, tuan guru, alim ulama. Tiang yang kedua, masjid. Ketika masjid sudah ramai tegak berdiri, disitulah kebangkitan Islam. Hanya di pondok pesantren masjid diisi dalam 7 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud. Hanya di pondok pesantren masjid tidak pernah kosong. Maka kalau bapak ibu mau dapat amal jariah mengalir setelah hari kiamat, cari pondok-pondok pesantren. Kenapa? Pondok pesantren tidak akan dijual. Pondok pesantren tidak akan dirubah jadi ruko. Pondok pesantren sampai hari kiamat. Cari pondok pesantren yang belum selesai, bantu selesaikan. Mana contohnya? Ini semennya belum. Bapak bukan kiai, bapak bukan ulama, ibu bukan penghafal Quran, tapi ingin dapat hadiah pengalir pahala sampai hari kiamat. Bawa. Saya mau setelah selesai tabligh akbar, bukan hanya sekedar cerita. Kemarin Ustaz Somad di Baitul Burhan, ramai. Bagaimana hebatnya? Banyak padi yang mati terinjak. Saya nggak mau mendengar berita itu. Saya mau ada berita bahwa banyak yang nelpon. Setelah Ustaz Somad kemarin pulang, banyak yang nelpon. Berapa sak semen lagi? Berapa kelas lagi? Berapa asrama lagi? Berapa kosen jendela lagi? Berapa pintu lagi? Itu yang mau saya. Kemarin Ustaz, setelah Ustaz pulang dari Baitul Burhan, banyak yang nelpon. Berapa lagi? Mereka mau bantu? Enggak, nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan lilladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Tiang yang pertama ulama, tiang yang kedua masjid, tiang yang ketiga kitab kuning, tiang yang keempat ada santri. Ada masjidnya, ada kiainya, ada kitabnya, santrinya nggak ada. Ustaz Somad itu tausiah nggak memperdulikan azan. Orang azan dia tetap tausiah. Saya sudah azan. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Maka santri-santrinya, alhamdulillah, santri Baitul Burhan lebih kurang 2000 di masa akan datang, terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah sampai hari kiamat insya Allah. Ini asrama-asrama mesti lagi banyak. Ini padi-padi penting, tapi padi dimakan busuk. Ada yang tidak busuk, apa dia? Santri akan melahirkan para generasi yang membangun bangsa, akan menuntaskan masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial. Kenapa? Karena mereka belajar akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, benteng ahlus sunnah wal jamaah. Yang terakhir, yang kelima, ada tempatnya. Karena kiai-kiai dulu mendirikan pondok pesantren, santri dibawa ke sawah, santri dibawa mengurus kambing, santri dibawa untuk berniaga berdagang. Santri tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga belajar tentang masalah kehidupan. Belajar tidak hanya di kelas, tidak hanya baca kitab kuning, tapi juga belajar bercocok tanam, belajar berdagang, belajar berniaga. Itulah maka ada fikih muamalah, ada bayar zakat padi, ada bayar zakat emas, ada bayar zakat perdagangan, zakat tijarah. Kenapa? Karena mereka di tempat belajar tidak hanya sekedar kelas, tidak hanya sekedar kitab, tapi belajar pada kehidupan bermasyarakat. Itulah 5 tiang pondok pesantren. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ini sampai kita mati menghadap Allah. Saya yakin dan percaya kalau saya mati menghadap Allah, santri-santri, para ajengan, para pangersa akan mendoakan. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa kita. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.